Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan menjelaskan bisnis plan dari RHRA Group, dan RHRA Group ini sebenarnya merupakan singkatan dari masing-masing nama pengelola. Dari R ada Reza, H dari Hasbi, R ada Rizky, dan A ada Ajuin. Kami semua dari pendidikan bisnis angkatan 2018 kelas A, yang mengampu mata kuliah bisnis digital. Next, oke. Di sini kita sebagai pengelola, meskipun secara teman, kita tetap menerapkan profesionalitas dalam bekerja. Makanya kita sama-sama uh, memberikan peran masing-masing kepada teman-teman sesuai dengan kemampuan teman-teman tersebut. Yang pertama ada Ketua Raja Ahmad, yang manajemen pemasaran Ajwin Burhan, manajemen produksi dan sumber daya manusia saya sendiri, dan manajemen keuangan ada Rizky Rivaldo. Next. Langsung masuk aja ke pemateri selanjutnya, mungkin mengenai analisis SWOT. Silakan. Ya, terima kasih pada Hasbi yang sudah mempersilahkan saya untuk memberikan memberikan sebuah kesempatan pada hari ini. Baik, kita masuk ke analisis SWOT dari RHRA Group. Yang pertama ada strength atau kekuatan. RHRA Group memiliki kekuatan yang pertama sumber daya manusia yang unggul baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Lalu konsep gaya pelayanan yang ditawarkan adalah kekinian atau trendy terkini karena menggunakan teknologi. Nah, teknologi ya. Yang ketiga, memiliki modal yang cukup. Yang keempat, kemampuan dalam tatanan konsep dan praktek. Yang kelima, hasil percetakan dan fotokopi yang bagus karena memiliki mesin dan yang bagus juga terawat. Lalu yang keenam, kemampuan melakukan pengembangan usaha karena dari unit usaha ini akan mampu menyediakan kebutuhan dan keinginan yang lain. Lalu yang keenam, keterjaminan dalam kualitas pesanan baik fotokopi, print, dan juga desain. Dan terakhir, pengelola sudah memiliki pengalaman dalam percetakan dan desain sebelumnya. Jadi sudah terbiasa dan kreatif. Lalu kita masuk ke weakness atau kelemahan. Belum, sabar. Kita masuk ke kelemahan. Kelemahan kedua, yaitu pengelola masih berstatus mahasiswa, memungkinkan fungsi kontrol yang baik. Lalu jam kerja harus menyesuaikan dengan waktu perkuliahan karena kita sebagai mahasiswa yang rajin harus mementingkan perkuliahan juga. Lalu ada opportunity atau peluang. Ada 5 peluang, yaitu yang pertama kecenderungan mahasiswa memfotokopi materi kuliah daripada membeli buku. Karena menurut pemikiran mahasiswa, murah fotokopi daripada membeli buku. Jadi daripada capek-capek ke Palasari, jadi mending fotokopi aja. Lalu yang kedua, status pengelola sebagai mahasiswa memberikan relasi untuk memasarkan usaha ini kepada sesama mahasiswa di universitas. Lalu yang ketiga, dekat dengan pangsa, pasar, dan aktivitas administrasi. Lalu yang keempat, mampu mengerjakan pekerjaan dalam partai besar. Yang terakhir, memiliki akses atau relasi yang banyak. Lalu ada tantangan atau trik. Triknya itu belum memahami karakter konsumen, tingginya biaya operasional ketika usaha baru dimulai, mengalami kesulitan perkembangan usaha karena usaha baru tahap merintis, dan terakhir sistem perkuliahan daring yang sedang berlaku membuat konsumen tidak lagi membutuhkan output dokumen-dokumen. Baik, bisa di next.
Baik, kita masuk ke analisis strategi untuk menentukan matriks kuadran BCD. Lalu di garis bawah ini ada poin-poinnya. Yang pertama, tidak hanya jasa fotokopi, tetapi Era Group juga menyediakan jasa percetakan dan juga desain. Lalu mengembangkan usaha ke daerah baru dengan meriset lapangan agar jasa yang dijual diterima oleh konsumen baru, juga melakukan riset pasar untuk menentukan daerah mana yang akan menjadi target pasar. Lalu iklankan atau pasarkan usaha jasa ini dengan media yang tepat serta waktu yang tepat. Perbedaan mutu kualitas hasil percetakan fotokopi dipasarkan adalah dengan kertas yang bagus. Ingat, yang bagus, bukan kaleng-kaleng. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir karena hasilnya juga terjamin. Terus mematok harga terjangkau namun tetap berstandar pada kualitas yang terbaik secara kertas dan standarisasi. Lalu menekankan pada quality cross check percetakan dan fotokopi sehingga hasil yang didapatkan masyarakat bukan hasil yang terbaik. Lalu memperbaiki sistem bisnis, menjadikan Era Group menjadi terkenal di berbagai kalangan masyarakat. Lalu optimis dalam marketing usaha percetakan fotokopi serta desain ini. Baik, next. Bentar. Ini ada analisis matriksnya dari yang tadi, dari yang SWOT tadi saya masukkan beberapa. Ini ada sumber daya manusia yang unggul baik, itu dari kekuatannya. Bisa dilihat bobotnya pokoknya segitu. Total skor kekuatannya yang ini yang pertama ada analisis matriks IFE. Ada kekuatan, yaitu sumber daya manusia yang unggul dan baik, kemampuan dalam tataran konsep, kemampuan melaksanakan pengembangan usaha, hasil percetakan fotokopi. Lalu yang IFE matriks kelemahannya jam kerja harus menyesuaikan dengan perkuliahan, pengelola masih mahasiswa. Bisa dilihat total skor kekuatannya 0,64. Lalu total skor IFE matriksnya 1,95. Lalu ada EFE matriks, atau ini lebih ke eksternal. Yang peluangnya ada kecenderungan mahasiswa memfotokopi materi kuliah daripada membeli, dekat dengan bangsa pasar, mampu mengerjakan pekerjaan lambat besar, memiliki akses temannya. Lalu yang ada EFE matriks, tantangannya tinggi biayanya operasional ketika usaha baru mulai berdiri, mengalami kesulitan dalam perkembangan usaha karena usaha baru saja pada masih merintis. Skornya ada 0,63 dan total skornya IFE matriksnya 2,01. Di next. Ya, jadi setelah dijumlahkan kuadrat analisis SWOT-nya, bobot skor faktor X internalnya ada tadi kekuatan dan kelemahan, jadi dikurang lagi jadi 0,67, lalu bobot skor faktor eksternalnya kesempatan dikurang ancaman, jadi totalnya 0,44. Jadi melalui perhitungan tersebut, maka pola koordinat untuk SWOT yaitu 0,79 dan 0,13. Jadi bisa dilihat dari gambar ini, kuadran analisis SWOT menunjukkan posisinya berada pada kuadran 1, yaitu expansion, sehingga diperlukan untuk pemilihan strategi bersaing dengan memanfaatkan setiap kekuatan yang dimiliki untuk menghadapi setiap ancaman, baik itu pemain lama yang berskala besar maupun pemain baru skala usaha masih kecil. Seperti itu. Lalu next. Lalu kita masuk ke analisis pesaing. Analisis pesaing itu saya ambil seorang yang bernama Harjanto Sudarsono. Siapakah Harjanto Sudarsono sebenarnya? Penasaran? Pasti penasaran. Teman-teman saya juga penasaran. Jadi Harjanto Sudarsono itu ialah seorang, waktu dia diamanahi untuk mengurus usaha fotokopi ini, waktu itu sekitar umur 22 tahun, karena harus dengan terpaksa dia pada tahun 1992 karena orang tuanya sedang
Kalau tidak salah sakit. Jadi mau tidak mau dia yang harus meneruskan. Jadi banyak tantangan yang dihadapinya saat meneruskan usaha ini. Di antaranya utang ayahnya di bank senilai hampir 100 juta yang harus dilunasi, tapi ia tidak patah arang. Meski diawali dengan keterpaksaan, ia tetap berkomitmen membangun usaha fotokopi yang sudah dirintis ayahnya itu. Adrianto bahkan tidak sungkan membongkar pasang mesin fotokopi sendiri agar bisa mendapatkan hasil cetakan fotokopi yang terbaik. Jadi dia demi mendapatkan hasil cetakan fotokopi yang terbaik, dia rela mengotak-atik mesinnya sendiri karena waktu itu dia pernah menyuruh menyuruh teknisi untuk memperbaikinya, tetapi malah dia dibohongi oleh teknisinya tersebut. Tapi lambat laun bisnisnya yang dikelolanya mulai menunjukkan peningkatan hasil. Pada tahun 1993, ia pun memindahkan lokasi usahanya ke Jalan Veteran Bogor. Di tempat baru ini usahanya semakin berkibar, bahkan ia terus melakukan ekspansi usaha dengan membuka sejumlah cabang fotokopi. Pada tahun 1996, sebagai contoh, Harjano membuka cabang di Cibinong, Bogor. Setahun berselang, ia memutuskan untuk mendirikan bendera usaha bernama PT Sekrografi Indonesia. Hal itu dilakukan bersamaan dengan pembukaan cabang fotokopi pertama di Jakarta. Hingga saat ini PT Ekstrografi telah berkembang menjadi perusahaan fotokopi sekaligus percetakan untuk fotokopi tersedia layanan mulai hitam putih dan lain sebagainya. Jadi perlu digarisbawahi teman-teman. Jadi dia ini asalnya terpaksa, tapi karena dia gigih dan berusaha, akhirnya si usahanya tersebut menjadi besar. Jadi perlu adanya semangat yang lebih kepada mahasiswa saat ini dan kepada kalangan pemuda-pemuda pada saat ini juga. Seperti itu. Boleh di next. Ya, analisis keunggulan bersaing yang dimiliki oleh RHRA Group. Itu kemampuan pemasaran kuat. Kita harus kuat. Ya, ingat harus kuat. Pemasarannya kita harus punya cikal bakal yang baik untuk kedepannya. Lalu yang kedua ada RHRA Group harus selalu memberikan sesuatu yang berbeda dan berharga bagi konsumennya. Jadi harus mempunyai ciri khas. Ya. Kita banyak ciri khasnya, tapi nggak mau sombong. Kalau diungkapin sekarang, surprise. Kan kita buat surprise buat teman-teman semua. Nah, sekarang masih di rumah aja, jadi nanti tunggu aja. Lalu yang ketiga ada menemukan cara baru dalam melakukan sebuah bisnis. Ya, itu cara kita. Yang keempat, harus mampu mengidentifikasi pesaingnya, apakah pesaing tersebut lemah, sedang, atau kuat. Jadi kita kan pasti punya tuh saingan yang bisa fotokopi, desain, dan percetakan. Jadi kita harus menemukan lemahnya si pesaing kita tersebut di mana, kuatnya di mana. Jadi nanti kita bisa mengimbangi atau melebihi mereka. Lalu yang kelima ada mengembangkan cara untuk membedakan produk dari para pesaing atau mengurangi keunggulan dari pesaing. Jadi kita harus mengembangkan cara-cara tersebut agar bisa bersaing di depannya. Seperti itu, baik akan disambung oleh teman saya yang lainnya. Silakan. Kang Ojin, punten mic-nya belum nyala. Ya, maaf tadi lupa dinyalain. Terima kasih Kang Hasbi. Terima kasih juga Kang Rizky. Saya akan menyambung pematerian dari Kang Rizky mengenai logo dari RHRA Group. Bisa dilihat, logo RHRA Group itu terdiri dari mobil, lalu ada di atasnya ada tiga barang, lalu ada bacaan RHRA Group. Logo mobil melambangkan mobilitas perusahaan yang akan terus berjalan dengan adanya bahan bakar, yaitu inovasi dan eksekusi. Di sini RHRA Group akan terus berinovasi dan terus mengeksekusi apa yang bisa menjadi bahan bakar kita untuk terus melaju di bidang percetakan ini.
Lalu yang kedua ada mobil dan 3 barang di atasnya yang melambangkan 4 pengelolaan perusahaan, di mana CEO sebagai mobil atau penggerak dan sisanya sebagai anggotanya gitu. Lalu untuk warna merah pada mobil melambangkan semangat dalam berinovasi dan bekerja. Lalu warna biru melambangkan ekspresi estetik. Lalu warna orange melambangkan kehangatan yang diberikan untuk pelayanan. Lalu warna hitam melambangkan elegan dalam metode bekerja. Selanjutnya ada font yang lugas dari bacaan RHRA Group ini. Ini dipakai untuk melambangkan RHRA Group sebagai perusahaan yang selalu menghasilkan suatu karya yang jelas dan jelas dalam memberi kepuasan pada pelanggan. Jadi kita harap logo ini dapat mencerminkan apa keinginan dan tujuan dari RHRA Group ini. Oke, selanjutnya di sini ada apa itu RHRA Group, apa manfaatnya, dan kenapa kita harus memilih RHRA. Dan di sini juga ada contohnya ya. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, RHRA Group itu aplikasi permintaan pencetakan, pengeprintan, fotokopi, permintaan desain, permintaan edit berbasis online yang akan melayani 24 jam non-stop dengan maksimal pengiriman file 5 jam sebelum pengumpulan. Dalam aplikasi tersebut, customer bebas untuk merequest keinginan dalam print karena akan dibantu oleh CS yang stay selama 24 jam non-stop. Dan harga yang ditawarkan pun tidak jauh berbeda dengan fotokopi pinggir jalan. Jadi, RHRA Group ini memudahkan untuk khususnya para mahasiswa untuk mengerjakan tugas, mengeprint tugas. Jika mahasiswa tersebut malas untuk keluar rumah, malas untuk ke tukang fotokopian, kita ada untuk mereka. Lalu, kenapa harus memilih RHRA? Yang pertama, lebih mudah dalam bertransaksi. Kenapa lebih mudah? Kita tidak usah jauh-jauh pergi ke rumah, tidak usah mengeluarkan uang secara langsung, bisa ditransfer, bisa, ataupun membayar saat barang diberikan kepada pembeli. Yang kedua, tidak ribet seperti kita harus ke tempat fotokopian, kita harus jalan dulu keluar, harus ngedit sendiri. Di sini kita tidak usah. Customer hanya perlu memberikan file, kita yang akan mengedit, kita yang nge-print, kita yang memberikan ke file customer. Customer tinggal hanya membayar saja. Lalu yang ketiga, prosesnya lebih cepat. Di sini proses akan lebih cepat karena setiap customer akan dilayani secara langsung oleh CS kita yang tadi stay selama 24 jam. Jadi akan langsung dilayani saat itu juga. Lalu yang keempat, harga bersaing. Harga kita tidak jauh beda dengan harga yang ada di pinggir-pinggir jalan, dengan harga yang offline. Gitu. Lalu yang terakhir, hasil pesanan akan dikirimkan. Jadi, si pemesan tidak usah mengambil barang ke kantor kita, tapi kita yang akan memberikannya kepada mereka. Kita yang akan memberikan hasil dari karya kita, memberikan hasil kita untuk tugas mereka. Gitu. Lalu ada manfaat menggunakan RHRA. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, memudahkan mengerjakan tugas. Kita dapat membantu mengerjakan tugas teman-teman sekalian. Itu. Lalu yang kedua, memudahkan mendesain sesuatu. Jika mempunyai tugas desain tapi tidak bisa mendesain, kita sangat menerima hal itu. Kita bisa menerima desain, apapun itu, mau desain gambar, percetakan apapun kita terima. Lalu yang terakhir manfaatnya, kita tidak perlu keluar rumah, tidak perlu mencari-cari, hanya perlu mengetik di handphone ataupun di laptop saja. Nah, terakhir ini ada contoh gambar. Ada contoh gambar ya dari RHRA Group. Ini adalah pesanan buku dari pendidikan bisnis yang akan melakukan orientasi siswa. Jadi ini tuh buku mengenai info-info tentang fakultas, lalu berisi tentang foto-foto mahasiswa yang harus diisi, dan sebagainya. Ini didesain oleh kita, diprint oleh kita, jadi pemesan hanya tinggal menerima langsung jadi. Tuh. Baik, selanjutnya
akan dilanjutkan oleh teman saya. Maaf. Masih saya ternyata. Oh ya. Oke, yang selanjutnya ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran yang pertama ada segmentasi. Segmentasi itu dibagi lagi menjadi 3, ada segmentasi geografis. Di sini kita akan menempati lokasi yang akan kita sasar itu, yaitu di Universitas Pendidikan Indonesia tentunya, agar kita mudah juga. Lalu segmentasi demografis, usaha ini dibutuhkan oleh semua kalangan, dari tua sampai muda, kalangan atas sampai bawah, hampir di semua daerah membutuhkan usaha print, fotokopi, dan desain. Sasaran utamanya para mahasiswa UPI, lalu karyawan perkantoran dan pelajar di daerah sekitar, maupun masyarakat umum yang membutuhkan jasa print, fotokopi, dan desain secara online. Yang ketiga, segmen psikografis ya. Secara psikografis, usaha fotokopi ini tidak memandang orang berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, maupun kepribadian. Semua kalangan yang membutuhkan jasa print dan online sangat bisa untuk menjadi konsumen pada usaha kami. Lalu yang kedua ada targeting. Segmen pasar usaha fotokopi ini dalam targeting yang pertama adalah mahasiswa. Salah satu target dari RHRA Group ini yaitu mahasiswa UPI yang membutuhkan jasa print, fotokopi, dan desain online karena dikejar deadline maupun mager untuk perjalanan ke fotokopian dan tukang desain. Jadi misalnya ada mahasiswa UPI yang deadline-nya dikejar-kejar deadline, tidak ada waktu untuk mengerjakan, sangat bisa untuk menghubungi kami. Selanjutnya ada pelajar. Pelajar di sekitar lingkungan UPI maupun pengguna internet sekitar Bandung, karena pelajar sangat membutuhkan usaha print dan fotokopi untuk menyalin dokumen, print dokumen, scan dokumen. Contohnya saja sekarang, banyak pelajar yang lebih memilih memfotokopi buku daripada membeli bukunya. Jadi meskipun untuk memfotokopi, bisa langsung kepada kita secara online. Selanjutnya ada karyawan perkantoran. Dengan lokasi kita RHRA Group ini yang di lingkungan perkantoran UPI, memungkinkan para karyawan yang membutuhkan jasa print, fotokopi, dan desain online dengan mudah mendapat pelayanan dari kami. Lalu target selanjutnya, yang terakhir adalah masyarakat umum. Selain hal-hal yang disebutkan sebelumnya, masyarakat umum pun menjadi target karena bisa diketahui bahwa masyarakat umum pun sering sekali ingin menggunakan jasa fotokopi, printing, dan desain. Itu. Lalu yang terakhir ada positioning. Positioningnya itu yang pertama ada market leader ya. Pada usaha print, fotokopi, dan desain online ini, jasa yang sering diminta oleh konsumen adalah jasa print, fotokopi, dan desain online. Karena memang aktivitas utama dari usaha ini adalah jasa print dan desain. Dan kami selalu memberi pelayanan yang terbaik untuk para konsumen dengan memberikan pelayanan 24 jam dan juga kecepatan dalam pemenuhan keinginan desain. Yang kedua ada market challenger. Di sini di PPT-nya kurang ya, nggak ada ya. Maaf. Ya. Yang kedua market challenger. Karena masih kurangnya usaha sejenis yang ada di daerah sekitar, khususnya print, fotokopi, dan desain online, sehingga pesaing di dalam pasar tidak terlalu berpengaruh pada jalannya usaha kami. Hal ini kami manfaatkan dengan baik, yaitu selalu memberi pelayanan yang terbaik kepada pelanggan agar tetap menjadi konsumen kami. Dengan dikitnya pesaing membuat pendapatan kami setara pendapatan serta keuntungan yang kami peroleh semakin besar. Tetapi kami juga harus waspada jikalau muncul saingan yang ada di daerah sekitar. Lalu yang terakhir ada slogan. Slogan dari usaha fotokopi yaitu berkualitas, cepat, murah, dan nyaman. Artinya, bahwa pelayanan yang diberikan secara langsung oleh tenaga yang sudah ahlinya, sehingga hasil yang didapatkan sesuai dengan yang diminta. Selain sesuai juga, hasilnya itu akan tergolong cepat dan tanggap dalam melayani, serta harga yang diberikan relatif murah, lalu pelayanan dalam aplikasi dengan pengelola akan diberikan kehangatan sehingga konsumen akan terpuaskan. Jadi tidak akan terabaikan oleh kami. Untuk manajemen pemasaran cukup sekian.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Reza Ahmad. Ya, terima kasih pada rekan saya Ajuin yang telah menjelaskan bagiannya. Sekarang kita lanjut ke manajemen operasional. Oke, next. Yang pertama ada peralatan penunjang. Untuk peralatan kita mencetak itu, yang pertama ada kita memakai Epson i6-190, yaitu printer primer yang kita mengutamakan kualitas dalam percetakan desain atau warna yang kompleks. Yang kedua, kita memakai alat printer Epson L360. Ini jenis printer sekunder yang mengutamakan kuantitas, karena Epson L360 ini memiliki kelebihan dalam kecepatan percetakan dokumen, jadi bisa lebih cepat. Yang ketiga ada kita memakai Lenovo IdeaPad 320 AMD A9 90020. Kita memakai gadget ini untuk pengoperasian printer dan pengoperasian aplikasi pengeditan sekaligus sebagai media penghubung dengan customer. Ini dipakai juga sebagai CS. Yang keempat ada Adobe CC 2019 driver. Paket Adobe CC 2009 ini untuk menunjang kegiatan desain dan edit. Yang kelima ada CorelDRAW X7 driver. Ini untuk menunjang kegiatan desain dan edit juga, untuk memudahkan. Nah, selanjutnya. Next. Selanjutnya ada bahan habis pakai yang kita gunakan untuk cetakan ini. Yang pertama ada kertas A4 70 GSM. Kertas standar dan universal untuk percetakan yang biasa dipakai untuk umum, yang lainnya ya sudah tahu. Yang kedua ada kertas F4 75 GSM. Kertas standar dan universal untuk percetakan ini biasa kalau angkatan 2018 dulu sering memakainya lah. Kalian tahu. Yang ketiga ada kertas Jasmine. Kertas ini untuk percetakan sertifikat. Jadi kalian yang biasa membuat sertifikat itu namanya ini kertas Jasmine. Yang keempat ada kertas Epson Premium Glossy. Itu kertas ini untuk mencetak foto biar ada keras sedikit. Kami menggunakan kertas ini. Selanjutnya ada cara pembuatan atau cara pemesanan terhadap kita. Yang pertama, calon pemesan atau customer mendownload aplikasi RHRA di Play Store atau App Store atau browser, atau menghubungi kontak yang telah disediakan via WhatsApp. Yang kedua, buka aplikasi RHRA yang telah di-download tadi. Setelah itu masuk menggunakan email atau nomor telepon bebas itu, atau masuk aplikasi WhatsApp dan bisa menghubungi kami di aplikasi tersebut dengan nomor kontak yang telah disediakan. Nanti akan terhubung ke CS-nya. Yang ketiga, memilih jenis layanan, yaitu mau print dan percetakan atau desain dan edit. Next. Yang keempat, selanjutnya jika memilih jenis layanan print dan percetakan, nanti akan upload file di print atau fotokopi atau cetak yang disediakan. Masukkan kuantitas yang diinginkan,
masukkan deadline pengumpulan atau penggunaan dokumen dan berikan keterangan tambahan lainnya jika diperlukan. Jika memesan melalui aplikasi WhatsApp, maka file akan kita suruh kirim filenya via email. Yang kelima, jika memilih edit dan desain, akan otomatis terhubung dengan CS yang akan melayani permintaan edit dan desain. Selanjutnya filenya akan dikirimkan via email. Selanjutnya, yang keenam, jika pesanan sudah sesuai, klik selanjutnya, ada nanti di aplikasinya, dan terus screenshot bukti pemesanannya. Yang ketujuh, klik next. Selanjutnya, pilih metode pembayaran yang diinginkan, apakah cash atau mau menggunakan OVO atau Dana. Kita juga lagi berusaha untuk bisa membayar, untuk customer bisa membayar melalui m-banking. Yang terakhir, customer akan dihubungi ketika pesanan sudah dapat diambil atau bisa diantar ke tempat yang diinginkannya, dengan catatan akan ditambahkan biaya ongkos kirim. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Go. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai analisis keuangan. Yang pertama itu adalah HPP atau harga pokok produksi dan penjualan, bukan Hasbi Putra Pratama, tapi harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Harga pokok produksi adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproses bahan baku menjadi barang jadi. Dalam periode tertentu, informasi harga pokok produksi bermanfaat untuk satu, penentuan harga pokok produksi. Kulpen dilakukan sebelum menentukan harga jual. Jadi untuk menentukan harga jual yang pertama, yang kedua, memantau realisasi biaya produksi setelah menentukan harga jual produk. Berikutnya adalah membuat rencana waktu dan jangka produksi. Selanjutnya, data tersebut dapat dipergunakan untuk memantau harga produksi per periode waktu tertentu. Juga dapat mengetahui apakah dengan perhitungan tersebut usaha akan untung atau rugi berbanding dengan waktu. Jadi kalau misalnya dianalogikan seperti misalnya di sini ada MOS, berapa sih harga yang kita keluarkan untuk membuat satu MOS ini, mungkin dari besi, dari plastik, komponen-komponen yang di dalamnya, dan juga biaya pemasangan, pengelasan, dan lain sebagainya. Seperti itu, jadi harga pokok produksi bagaimana bagaimana pengeluaran kita dari awal membeli bahan-bahan sampai memproses, sampai jadi barang jadi, barang yang kita akan produksi. Oke, next aja mungkin. Oke, ya di sini ada peralatan penunjang, tadi udah dijelaskan. L6190 kami pilih karena L6190 itu merupakan suatu printer yang cukup besar dan juga daya tampung dalam suatu kertasnya itu gede. Jadi maksudnya dibandingkan dengan Epson L360, Epson L6190 mempunyai suatu kelebihan, yaitu dapat memproses dari kertas yang lebih tebal. Contohnya kertas Concord. Concord itu sekitar 220 GSM. Kalau di Epson L360 saya pastikan tidak akan pernah bisa untuk di-print di Epson L360. Bisa pun itu dipaksakan dan akan berpotensi merusak printernya. Kalau L190 dipastikan kuat karena memang fungsinya seperti itu. Namun dalam kecepatan bisa dibandingkan Epson L360 mempunyai kecepatan yang lebih besar dibandingkan dengan Epson L6190. Nah, itu kenapa kita memilih dua printer yang berbeda untuk melengkapi satu sama lainnya dengan kelebihan yang berbeda. Di sini harganya Epson L6190 ada satu buah, harganya 4.780.000, yang bisa dicek mungkin di marketplace yang ada, itu official ya, Epson official. Juga Epson L360 itu 2.200.000. Kemudian ada, boleh scroll dulu ke bawah.
ada Lenovo IdeaPad. Lenovo IdeaPad itu merupakan komputer, merupakan laptop desain yang harganya cukup murah kalau menurut saya. Dengan ukuran 4.500.000 kita dapat mempersiapkan membeli laptop yang khusus untuk desain, karena sebenarnya desain itu butuh yang speknya gede. Cuman ini 4.500.000 sudah memungkinkan untuk khusus untuk desain, yaitu Lenovo IdeaPad 320 AMD A9 Strip 9420 tipenya. Kita membeli 2 buah rencananya, yang satu untuk desain, yang satu lagi untuk print dan fotokopi, juga sekaligus untuk penghubung dengan customer. Oke, ada juga Adobe CC 219, mungkin driver mungkin isinya ada Adobe Premiere Pro dan lain sebagainya. Yang paling penting itu mungkin kita sekarang pakainya Adobe Premiere Pro. Tapi kita belinya satu paket nanti dan harganya 215.000. Kemudian ada CorelDRAW X7 driver. Ini versi tahun 2018, kita beli satu aja yang harganya 40.000. Oke, ada bahan habis pakai. Kalau bahan pakai, kita biasanya menyebutnya dalam akuntansi itu perlengkapan, dan tadi itu peralatan. Peralatan itu bisa digunakan dalam jangka waktu yang agak panjang, sedangkan peralatan mungkin dalam 1 bulan sekali kita akan selalu memperbarui karena bahan habis pakai. BHP. Oke, yang pertama ada kertas HVS 70 GSM, yang ini universal sih, siapa yang nggak tahu kertas HVS 70 GSM. Harganya kalau kita beli satuan itu tergantung merek, cuman kita belinya merek Sinar Dunia. Dengan kuantitas 1 dus itu sekitar 5 rim dengan jumlah harga 200.000. Lebih murah sebetulnya kalau kita beli satu dus. Kemudian ada kertas F4 75 GSM, tidak terlalu jauh dengan A4. Hanya saja sekarang saya lihat di pasaran lebih banyak yang 75 GSM. Harganya itu satu dusnya dan 5 rim juga itu 210.000. Ada kertas Jasmine yang mempunyai tebal sekitar 110 sampai 120 GSM. Ini merupakan versi lebih tipis dari Concord. Kita beli satu rim sekitar 100.000. Kemudian ada kertas Epson Premium Glossy. Ini sekitar 140 GSM. Kita beli satu pak yang isinya ada 20 lembar. Kemudian ada tinta Epson 664. Semua warna, ada black, magenta, yellow, dan cyan. Ini merupakan standar tinta dari Epson sendiri untuk 2 peralatan yang kita tadi pakai, Epson R360 dan satu laginya. Dengan total pembelian mungkin dalam 1 bulan sekitar 1.244.000. Oke, next. Yang ketiga. Ada perjalanan. Seperti yang kita tahu, kita dalam membeli sesuatu itu pasti butuh namanya biaya akomodasi. Cuman karena kebetulan juga sekarang kita dalam masa COVID-19 pandemi, dan juga kita sudah ada di zaman sosial media, ada marketplace, kita mengusahakan untuk memberikan atau membeli bahan-bahan dalam bentuk online. Karena bisa dipastikan online itu yang pertama lebih murah dan juga lebih simpel, dimanapun bisa dilaksanakan. Yang pertama ada membeli bahan baku penunjang dan membeli bahan habis pakai, alat dan peralatan dan perlengkapan, kita sama-sama menggunakan via JNE, dan harga satuannya mungkin karena bahan baku penunjang itu berat ya, ada printer dan lain sebagainya, itu 10 kg, harganya itu 100.000 dalam 1 kali pengantaran. Dan untuk bahan habis pakai kita ukur 2 kg semuanya, dari kertas semuanya, itu menjadi 20.000 dalam 1 kali pengantaran. Kemudian ada customer itu secara pribadi dengan motor, 1 kali sehari dalam 1 bulan, dan harga satuannya itu 5.000 dengan total 150. Jadi totalnya 270.000. Kemudian ada lain-lain, ada administrasi, publikasi, seminar, laporan, dan sebagainya. Alat tulis kantor kita untuk administrasi kegiatan, untuk mencatat, untuk rapat, dan lain sebagainya. Kita mau beli 3 paket dengan harga satuan 100.000,
Jadi jumlahnya 300.000. Kemudian ada pamflet sebagai media promosi kita untuk mempromosikan kepada customer, baik secara online maupun offline. Nah, untuk offline kita pasti membayar kertas sendiri dengan modal sendiri juga pastinya, dengan harga satuan 500 dikali 500 lembar yang jadi 210.000. Dan ada pulsa internet. Untuk menjalankan usaha ini pasti dengan internet. Kuantitas 3 dengan harga satuan 100.000 menjadi 300.000. Dokumentasi dan pembuatan laporan kuantitas 1 dengan harga satuan 150.000, jumlah 150.000. Juga biaya tak terduga, mungkin ada pengeluaran tak terduga nantinya, itu 50.000. Jadi totalnya adalah 1.050.000. Sedangkan dari nomor 1 sampai ke 4, total biaya produksi adalah 14.799. Dengan HPP, harga pokok produksi 4.700 karena ada 200 lembar. Oke, ada kebutuhan dana investasi. Yang B, salah satu langkah yang paling penting dalam menawarkan produk adalah membuat perencanaan keuangan yang logis dan terencana. Rencana keuangan sangat penting dalam mengelola usaha dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, kebutuhan dana investasi diperlukan untuk merealisasikan proyek bisnis. Dana investasi diklasifikasikan atas dasar aktiva tetap berwujud seperti tanah, bangunan, pabrik, dan mesin, ataupun aktiva tetap tak berwujud seperti paten, lisensi, biaya-biaya. Maksudnya aktiva itu kalau yang belum tahu adalah harta. Ada harta berwujud dan tak terwujud. Yang berwujud tadi seperti yang terlihat oleh mata kita sendiri, itu tanah, bangunan sudah pasti ada ya, sudah pasti terlihat. Dan tak terwujud tapi mempunyai harga seperti lisensi, hak paten, merek, dan lain sebagainya. Ada peralatan penunjang juga mungkin, yang nomor 5. Yang tadi sudah kita jelaskan sebenarnya bisa dibaca kembali, mungkin ada Epson L6190, Epson LT60, Lenovo IdeaPad, Adobe CC, dan CorelDRAW X7 driver. Dengan total scroll, Kang? Halo, boleh di-scroll? Total 16 juta, bahan habis pakai dengan total, langsung scroll aja kita cepat, 1.200.000, perjalanan 270.000 dan lain-lain itu sekitar 1.050.000. Jadi biaya operasionalnya adalah 15 juta. Dan total kebutuhan investasi adalah 33.799.000. Next mungkin yang C dan D akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik lagi. Nama saya Rizky. Terima kasih kesempatannya buat Hasbi telah memberi kesempatan pada saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang yang C, rancangan keuangan. Salah satu langkah yang paling penting dalam membuat suatu proyek bisnis adalah membuat rancangan keuangan yang logis dan terencana dengan baik. Jadi harus logis, teman-teman. Harus logis. Ingat, harus logis. Bisa dilihat, bisa di scroll ke bawah dikit. Dikit lagi ke bawah. Dikit lagi. Oke, pas. Ya, ada yang pertama perhitungan harga pokok penjualan atau HPP. HPP-nya, satu HPP per lembar desainnya ada harganya 4.700. Lalu yang kedua perkiraan harga jualnya 50.000. Jadi keuntungannya 45.300. Lalu ada biaya operasional. Produksi RHRA tidak hanya melibatkan biaya produksi, tetapi juga biaya operasionalnya. Jika biaya operasional termasuk biaya tetap, maka biaya operasional termasuk biaya tetap. Nah, aneh nih kata-kata. Lalu ya bisa dilihat berikut ini adalah tabel perkiraan biaya operasional yang mungkin dikeluarkan untuk mendukung perjalannya usaha RHRA ini. Yang pertama ada listrik dan air. Penting karena itu merupakan sumber daya alam. Enggak getang. Listrik enggak, air ya. Listrik dan air yaitu per bulannya 500.000 per tahun.
tahunnya dikalikan 12 menjadi 6 juta. Lalu yang kedua ada biaya promosi dan pemasaran. Per bulannya 1 juta dikali 12 juta. Ada gaji, kita harus mempunyai gaji. Karena kalau kita mempunyai gaji karena tidak mempunyai tujuan, jadi perlu adanya gaji. Masing-masing seorangnya 1 juta dikali 12 jadi 12 juta. Totalnya semua kalau per bulannya 2.500.000, per tahunnya 30.200.000 rupiah. Sedikit sebenarnya. Lalu ada berikut cara menghitung BEP. Total biaya operasional dibagi laba kotor per unit. Nah, bisa dilihat jadi total biaya operasionalnya 2.500.000, laba kotor produknya 45.300, kita bagi menjadi 57,4 atau 57 lebar desain. Banyak kan, lumayan lah segitu. Walk it lah, itulah intinya murah. Dengan biaya operasional sebesar 2.500 per bulan, 2.500 per bulan, maka harus menjual minimal 57 lembar desain setiap bulannya agar bisa menutup biaya operasional kita. Penting itu sebenarnya. Lalu perhitungan balik modal. Tuh bisa lihat balik modalnya, rumusnya total biaya memulai dibagi laba kotor per unit. Tuh. Jadi balik modalnya 18 juta, jadi total biaya memulainya 18.799.000 dibagi 45.300, jadi 414,9 atau 415 lembar desain. Bisa ke bawah. Nah, langsung perhitungan perkiraan pendapatan dalam satu tahun. Bisa dilihat sama teman-teman semua. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu adalah nama-nama bulan. Ya itu, jadi jumlah dalam 12 bulan, terjualnya 350. Total semuanya dalam 12 bulan tersebut jadi 17.051.400. Ya, lumayan lah ya. Lalu ada perkiraan penjualan. Nah itu ya itu. Lalu yang D. Udah ke bawah lagi. Rasio keuangan. Kelayakan usaha, FP, IRR, B atau C ratio, payback period. Nah, itu langsung kita masuk ke yang pertama ya, metode pengembalian investasi atau payback method. Nah, bisa dilihat rumusnya payback period. Ini total investor dibagi cash flow per tahun dikali per tahun. Nah, jadi bisa dilihat payback periodnya 33.799.000 dibagi 17.051.400 dikali 1 tahun, jadi totalnya 1,98 tahun per bulan atau 23,76. Berdasarkan perhitungan di atas menghasilkan nilai sebesar 1,98 tahun. Hal ini menjelaskan bahwa pengembalian investasi dapat dilakukan selama 1,98 tahun atau 23,76 bulan, sehingga dinyatakan layak karena dari usia kadaluarsa barang itu kurang lebih dari 10 tahun. Lalu yang kedua, ada difference rate of return, yaitu tingkat keuntungan rata-rata yang akan diperoleh dari investasi dapat dihitung dengan membandingkan rata-rata EAT dan initial investment. Adapun perhitungannya ada sebagai berikut. Januari, ya Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, yaitu jadi rata-ratanya semua 1.166.000. Kalau menghitung IRR atau yaitu boleh ke bawah lagi. Nah, IRR atau average earning after tax dibagi initial investment. Jadi AR-nya 1.166.666 dibagi 33.799.000 jadi sama dengan 0,034 sama dengan dibulatkan menjadi 3,4%. Dibuat persen menjadi 3,4%. Perhitungan tersebut menghasilkan nilai sebesar 3,4% dan dinyatakan layak. Layak, ingat tuh, dinyatakan layak karena persen ARR harus lebih besar dari return yang disyaratkan yaitu 12,24%. Lalu yang ketiga ada metode nilai sekarang. Selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang
dari penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Ini masih lama itu mah. Lalu yang keempat, metode probability index atau PI. Bisa dilihat rumusnya, yaitu kas bersih dibagi investasi dikali 100%. Jadi kas bersihnya 14 juta dibagi 33.799.000 dikasih 100%, jadi pas 1,42. Dari perhitungan tersebut, maka proyek dinilai layak di KPI lebih besar atau 1,00 proyek dinilai tidak layak. Jadi itu layak. Lalu yang kelima, metode tingkat balikan internal. IRR merupakan suatu nilai petunjuk yang identik dengan seberapa besar suku bunga yang dapat dihasilkan oleh investasi tersebut dibandingkan dengan suku bunga bank yang berlaku umum. Ya, bisa dilihat ke bawah rumusnya. Ke bawah banget, terlalu ke bawah. Jangan ke bawah banget. Pas IRR atau yaitu bisa dilihat ya, I1 ditambah NPV 1 dibagi dalam kurung NPV 1 dikurang NPV 2. Nah, langsung dikali I1 kurang I2 dikurang I1. Terangannya I1 tingkat diskonto yang menghasilkan NPV plus, I2-nya kebalikannya, terus NPV 1 net present value bernilai positif. Itu kebalikannya. Hal ke bawah. Menurut Yakob Ibrahim, ya itulah. Menurut Yakob Ibrahim, internal rate of return atau WRR adalah suatu tingkat diskon rate yang menghasilkan NPV sama dengan 0. Jadi lihat ya sama teman-teman semua. Lalu kita masuk yang ke-6, metode benefit cost ratio. Ini rumusnya bisa dilihat PV benefit dibagi NPV cost ke bawah. Jadi tahun ke-1 dan 2 dilihat present value cash income-nya bisa dilihat ya. Sehingga bisa dilihat ini 24.222.000 dibagi 18.399.000 sama dengan 1,29. Berdasarkan perhitungan di atas dinyatakan layak untuk dilanjutkan. Ya oke, next. Bawa lagi. Oh, sudah berakhir rupanya. Baik, akan dilanjut lagi sama teman saya. Jangan kangen sama saya ya. Oh, silakan. Silahkan Kang. Kang Hasbi. Saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas. Ini sedikit lagi ya. Sebenarnya BMC ini kita mengulang saja materi-materi yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama itu yang akan saya sebutkan itu mengenai customer segment. Tadi itu segmen kita ada mahasiswa, karena kita semua adalah mahasiswa, kebetulan kita ada relasi juga di universitas kita, yaitu Universitas Pendidikan Indonesia. Kita memiliki relasi sebagai mahasiswa, juga karena kita di UPI, kita juga punya yang namanya relasi dengan pekerja kantoran, yaitu dosen, tendik, dan lain sebagainya. Kemudian ada pelajar, karena kita tahu di UPI juga ada sekolah-sekolah seperti lab school, isola, dan juga lain sebagainya. Mungkin juga pelajar-pelajar yang mempunyai, yang bisa mengakses internet dan bisa mengakses akun kita. Kemudian ada masyarakat umum, siapapun yang membutuhkan
yang membutuhkan jasa kami. Kemudian ada value profesitian, yaitu hal-hal yang menjadi nilai positif di kita. Yang pertama kecepatan dalam pelayanan, dan kedua pelayanan 24 jam non-stop. Jadi kita nggak akan sampai terlalu lama untuk membalas customer karena kita 24 jam non-stop pelayanannya. Kemudian ada channel yang menjadi media kita untuk promosi. Yang pertama aplikasi, yang kedua WhatsApp, yang ketiga Instagram. Kemudian ada customer relationship, feedback yang kita berikan kepada customer. Yang pertama adalah ya satu-satunya sih ini merupakan memberikan diskon potongan harga kepada customer dengan minimal customer sudah belanja minimal 150.000. Kemudian ada revenue stream. Ini merupakan pendapatan kita dari mana aja. Yang pertama adalah penjualan jasa desain yang pasti. Yang kedua penjualan barang pesanan print, fotokopi, dan lain sebagainya. Kemudian ada ongkos kirim pesanan. Selanjutnya ada key activity. Aktivitas kita yang pertama melayani pemesanan print dan fotokopi, dan kedua melayani pemesanan desain. Kemudian ada key resources, yaitu peralatan kita yang tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu gadget, ada laptop dan smartphone, juga ada printer dan alat tulis kantor. Kemudian ada key partnership, ada peralatan komputer, toko peralatan komputer, toko alat tulis kantor, dan penyedia transportasi online. Dan yang ke-9 ada cost struktur, yang menjadi pengeluaran kita adalah pemberian gaji kepada pengelola usaha, pemberi pelengkap usaha, pembayaran biaya produksi, dan pembayaran biaya pemasaran. Kemudian ada yang 10 adalah analisis dan validasi model bisnis, itu yang sudah dijelaskan teman-teman tadi semuanya ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Oke, dengan berakhirnya tadi presentasi terakhir dari Kang Hasbi, kami sekelompok mengucapkan selamat menikmati dan mohon maaf lahir batin. Ya, minal aidin Minal aidin teman-teman wal semua. faizin. Semoga video presentasi kita bermanfaat dan semoga PKM kita dapat terlaksana dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.